Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah bahasa Indonesia yaitu Bapak Jemika. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Aman Farmadon selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi atau studi kasus kali ini tentang perbandingan data seluler dengan WiFi, mana yang lebih efisien. Dan kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Yaswa Divani Putri sebagai presentator pertama, Farid Rizky Ma'ruf sebagai presentator kedua, dan Badar Zaki Baraja sebagai presentator ketiga. Baik, langsung saja kepada presentator pertama, yaitu dengan materi pendahuluan. Kepada presentator pertama, Yaswa Divani Putri, dengan tempat dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nasya Divani Putri sebagai pemateri 1 akan menjelaskan mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan metode penulisan. Yang pertama yaitu latar belakang. Koneksi internet mempengaruhi pengalaman pengguna. Dengan semakin bertambahnya pengguna internet, maka penting untuk mengetahui perbandingan efisiensi antara Wi-Fi dengan data seluler. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah saya sebutkan, maka fokus utama yang akan dibahas yaitu mengenai perbandingan antara Wi-Fi dengan data seluler berdasarkan aspek biaya, ketersediaannya, dan kecepatannya. Yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan dari penulisan artikel ini yaitu untuk membantu pengguna mengetahui kelebihan dan kekurangan dari Wi-Fi dengan data seluler, agar mereka dapat mengetahui dan dapat memilih sesuai dengan kebutuhannya. Yang terakhir yaitu metode penulisan. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka berdasarkan literatur utama dan pendukung terkait koneksi internet. Nah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Naswa Divani Putri. Selanjutnya untuk materi kedua yaitu daftar pustaka, kepada presentator kedua Farid Rizky Ma'ruf, waktu dan tempat dipersilakan. Perbandingan data seluler versus Wi-Fi mana yang lebih efisien? Yang pertama ada kecepatan dan keandalan dipengaruhi oleh faktor teknis, lingkungan, dan infrastruktur. Yang pertama ada kecepatan. Kecepatan Wi-Fi dan data seluler sangat bergantung pada teknologi yang digunakan. Yang kedua ada keandalan jaringan. Keandalan jaringan mencakup stabilitas koneksi, latensi, dan gangguan. Jadi, data seluler sangat unggul dalam cakupan dan mobilitas, sedangkan Wi-Fi sangat unggul dalam kecepatan dan hanya bisa digunakan di area lokal. Jadi, dalam era digital ini, kombinasi Wi-Fi dan data seluler sangat diperlukan oleh pengguna. Yang kedua ada ketersediaan dan aksesibilitas. Aksesibilitas Wi-Fi versus data seluler bervariasi tergantung di mana Anda berada. Tetapi data seluler lebih menguntungkan untuk digunakan. Yang ketiga ada keamanan. Keamanan data seluler lebih aman dibandingkan Wi-Fi. Apalagi Wi-Fi publik tidak terpercaya. Namun Wi-Fi dapat ditingkatkan keamanannya melalui konfigurasi protokol keamanan modern. Terima kasih kepada Farid Rizky Ma'ruf. Selanjutnya yaitu materi ketiga, pembahasan yang akan disampaikan oleh presentator ketiga oleh Badar Zaki Baraja. Kepada Badar Zaki Baraja, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Badar Zaki Baraja selaku presentator bab 3. Terima kasih kepada moderator dan juga kepada Bapak Jatmika yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan bab 3 ini. Tidak perlu berlama-lama, mari kita membahas terkait salindia pertama.
Dimana selindia pertama ini membahas terkait kendala. Kendala di sini membahas terkait kurangnya pemahaman masyarakat terkait fasilitas Wi-Fi maupun data seluler dari 3 aspek. Aspek kecepatan, aspek ketersediaan, dan juga aspek kehematan. Dimana harapannya adalah ketika saya telah usai menjelaskan solusi dari kendala ini adalah pengguna dapat menentukan apa yang cocok dengan keperluan masing-masing pengguna. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung membahas terkait solusinya. Selanjutnya berikutnya akan membahas terkait efisiensi penggunaan Wi-Fi di rumah, di kantor, maupun di fasilitas umum yang menyediakan Wi-Fi, atau mungkin kampus juga termasuk. Di mana Wi-Fi yang kita telah ketahui, Wi-Fi ini cenderung lebih stabil internetnya, di mana stabil jadi tidak begitu lambat, tapi kadang juga tidak begitu cepat, tapi cukup stabil, cukup cepat dibandingkan dengan penggunaan data seluler. Dan juga lebih hemat, di mana ya penggunaannya bisa digunakan banyakkan orang dan juga harganya lebih ekonomis. Selanjutnya kita bisa menggunakan data seluler untuk mobilitas yang tinggi, di mana mobilitas tinggi ini kita misalkan saja ketika kita melakukan perjalanan dari Jakarta ke Bandung, di mana di Jakarta ke Bandung mungkin saja kita menggunakan ponsel kita untuk keperluan WhatsApp, keperluan Google Maps, atau mungkin sosial media yang lainnya. Nah, di mana itu biasanya kita menggunakan paket data seluler. Paket data seluler ini cenderung tidak stabil dan juga cenderung agak mahal. Namun, dengan ketersediaan yang cukup baik, karena kebanyakan provider setelah menjangkau sebagian besar Indonesia, hampir seluruhnya terjangkau oleh provider kita untuk kebutuhan paket data seluler. Membahas terkait masalah ekonomis. Jadi melakukan penghematan, kita bisa kombinasikan keduanya. Di mana kita mengkombinasikan paket data seluler dan juga Wi-Fi. Di mana kita menggunakan Wi-Fi ketika disediakannya di fasilitas umum disediakan Wi-Fi, dan juga ketika tidak adanya ketersediaan tersebut kita dapat menggunakan paket data seluler. Di mana ini cenderung lebih murah dan kita mendapatkan kelebihan dari masing-masing, sehingga kekurangan dari paket data seluler ditutupi oleh Wi-Fi, kekurangan Wi-Fi ditutupi oleh paket data seluler. Di mana kita telah melihat ini secara baik, melihat penggunaan kombinasi kedua ini. Kita sendiri tidak menyadari, atau mungkin ada yang menyadari. Seperti saya menggunakan paket data seluler ketika tidak adanya ketersediaan di fasilitas umum. Namun ketika ada disediakan, saya berpindah kepada Wi-Fi tersebut, sehingga paket data seluler saya hemat kuota dan juga menggunakan kuota yang lebih rendah, dan juga Wi-Fi juga lebih murah karena fasilitas umum gratis. Jadi saya menggunakan fasilitas umum yang gratis, sehingga kita mendapatkan Wi-Fi dengan stabil dan juga ketersediaan yang cenderung memenuhi kebutuhan kita. Sehingga dari ketiga aspek tadi, kita telah mengetahui kekurangan dan kelebihan dari masing-masing Wi-Fi dan juga paket data seluler. Di mana paket data seluler itu menang di dalam aspek ketersediaan. Di mana aspek ketersediaan ini karena kita di mana saja bisa mengakses menggunakan paket data seluler. Namun paket data seluler ini memiliki kekurangan pada dua aspek lainnya, yaitu dia cenderung mahal dan juga dia tidak stabil tentunya karena pergerakan tadi, sehingga ada terjadinya paket loss atau dalam istilah jaringan. Dan juga Wi-Fi memenangkan dua aspek tadi, dua aspek utama, di mana dari tiga aspek tadi, di mana aspek kehematan dan juga aspek kestabilan. Di mana kita ketahui bahwa penggunaan Wi-Fi itu lebih murah dibandingkan dengan paket data, dan juga lebih stabil karena kita menggunakan Wi-Fi itu untuk keperluan, misal kita download dengan file bergiga-giga, itu kita menggunakan Wi-Fi karena cenderung stabil dan juga lebih baik gitu ya. Dan juga kuotanya banyak sekali dengan harga yang murah. Namun kekurangannya adalah ketersediaan.
karena tidak semua tidak wifi kita nggak mungkin kita bawa kemana-mana, jadi sehingga itulah kekurangannya. Dan juga tidak semua area ditutup disediakan wifi, jadi itulah kekurangannya. Harapannya pengguna dapat menentukan pilihannya masing-masing tergantung kebutuhan yang mereka perlukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Wadil Zakir Baraja selaku presentator ketiga. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan yang akan saya bacakan sendiri. Yang pertama yaitu dari segi kecepatan, WiFi lebih unggul dibanding dengan data seluler karena WiFi memiliki kecepatan yang lebih stabil dan tidak dipengaruhi oleh jam sibuk atau padat pengguna. Sedangkan pada data seluler biasanya terdapat mengalami penurunan kecepatan pada jam sibuk karena banyaknya pengguna yang mengakses pada jaringan tersebut. Yang kedua dari segi biaya, WiFi lebih ekonomis bagi pengguna data besar dengan biaya yang tetap dan tidak memiliki kuota yang terbatas. Sedangkan data seluler cenderung lebih mahal karena memiliki kuota yang terbatas. Yang ketiga dari segi ketersediaan, data seluler lebih unggul daripada WiFi karena data seluler memiliki cakupan wilayah yang luas, yaitu cocok untuk pengguna yang sering berpindah lokasi. Sedangkan pada WiFi cakupan wilayahnya terbatas di area tertentu seperti rumah, gedung, kantor, sekolah, dan lain-lain. Materi dan kesimpulan yang sudah disampaikan sebelumnya terdapat saran untuk penelitian berikutnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama perlu dilakukannya pengujian kecepatan dan kualitas data seluler dan WiFi di berbagai lokasi dan waktu. Yang kedua, diperlukannya analisis biaya secara mendalam dari berbagai penyedia layanan untuk memahami efisiensi biaya secara menyeluruh. Yang ketiga, memperluas penelitian ke wilayah atau negara lain untuk memahami perbandingan performa secara internasional. Yang keempat, mengevaluasi dampak kebijakan pemerintah terhadap kualitas layanan jaringan. Baik, selanjutnya yaitu ada daftar pustaka yang kami gunakan, yaitu sebagai berikut. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan penyebutan kata atau kekurangan dalam pembuatan video, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.